Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dan nama-nama ini Al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru, ya, menunjukkan keagungan Allah Jalla wa Ala, Al-Mutafarrid bil ibadah, Tuhan yang hanya Dia yang berhak diibadah. Karena seluruh makhluk hakikatnya tak pernah mencipta. Makhluk hanyalah mampu merubah dari satu wujud kepada wujud lain. Kemudian tentunya penciptaan makhluk pun tak pernah sempurna. Adapun Allah sempurna. Kita lanjutkan pembahasan tentang perkara ini. Berkata Syekh Abdul Razzaq, "Wala budda min at-tanbih huna." Ada hal yang harus diingatkan di sini. أن شرك هؤلاء باتخاذ الأنداد والشركاء مع الله في العبادة مع أن الذي برأهم هو الله وحده أمر في غاية السفه ونهاية الضلال. Hal yang harus diingatkan di sini bahwasanya kesyirikan orang-orang musyrik yang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan dalam ibadah, padahal yang menciptakan mereka adalah Allah yang mengadakan dari tak ada. Bagaimana mungkin disekutukan dengan sesuatu yang tak pernah mengadakan apapun juga dari tak ada, menciptanya? Maka perbuatan mereka ini amrun fi ghayatis safah, adalah merupakan perkara yang menunjukkan alangkah jahilnya mereka, wa nihayatul dhalal, alangkah tersesatnya mereka. Bagaimana menyembah sesuatu yang tak pernah mencipta, mengadakan, membentuk dengan sepenuh, yakni dengan sebagus-bagusnya, ya. Dia adalah bentuk manusia, alangkah indah dan sempurnanya. Lihat pula dewa-dewa atau tuhan-tuhan yang dibentuk oleh manusia. Subhanallah. Tak akan pernah sama dengan keindahan ciptaan Allah bernama manusia. Walaupun digambarkan begitu cantiknya dewi-dewi mereka yang mereka sembah, ya, tak akan sempurna dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya dicipta, Allah mencipta. Karena semuanya, ya, tak pernah mengadakan sesuatu yang tak ada, membentuknya. Maka kesesatan mereka ini adalah kesesatan yang sangat jauh. Kejahilan mereka adalah kejahilan sangat dahsyat. Bal innahu a'zamudz zulmi wa akbaru al-jurmi. Maka sesungguhnya yang mereka lakukan ini, ya, adalah kezaliman yang paling dahsyat, dosa yang paling besar. Walihada dhamma Bani Israil fi ibadatihimul ijlah. Karena itulah Allah begitu mencela Bani Israil ketika mereka tersesat menjadi penyembah-penyembah anak sapi yang mereka gambar, yang mereka bentuk. Sebagaimana yang kita ketahui dalam kisah Musa, tatkala Musa Allah perintahkan untuk mengambil Taurat di Gunung Tursina. Selama 40 hari Musa di Gunung Tursina. Musa tinggalkan Harun. Musa berkata kepada Harun, "Kau jaga Bani Israel, jangan sampai mereka tersesat." Berangkatlah Musa, datanglah Samiri, ya. Samiri melihat ada peluang menyesatkan Bani Israel setelah Musa berangkat, ya. Ada emas-emas yang dipinjam oleh orang-orang Bani Israel dari penduduk negeri, ya, Mesir, daripada bangsa Fir'aun. Ketika Allah binasakan Fir'aun, emas-emas tersebut dikumpulkan Samiri. Kemudian bekas, yakni tapak daripada Jibril ketika turun, ya, di tempat itulah Samiri menciptakan anak sapi yang terbuat dari emas. Kemudian setelah jadi dibentuk anak sapi tersebut, berkatalah Samiri, "Hadza ilahukum wa ilahu Musa." Inilah sebenarnya Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Kata Allah, fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar.
Samiri membuat anak sapi ini, patung anak sapi ini memiliki suara. Ya, yang membuat mereka tercengang, bagaimana mungkin patung ini memiliki suara. Padahal menurut sebagian tafsir, karena memang dibuat ada lubang yang padanya masuk angin, akhirnya mengeluarkan suara. Sebagian mengatakan karena memang di sana ada syaitan, ya, yang bersuara untuk menyesatkan Bani Israel. Maka akhirnya mereka menyembah anak sapi tersebut. Yadzan billah. Bayangkan, padahal mereka baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbudakan berpuluh tahun. Subhanallah. Allah selamatkan daripada kejaran Bani Israel, dari kejaran Fir'aun. Allah tenggelamkan musuh mereka di hadapan mata mereka. Allah belahkan untuk mereka lautan. Ya. Dalam kondisi aman, mereka lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka sembah anak sapi yang tak pernah mencipta, mengadakan. Subhanallah. Ya, akhirnya mereka pun tersesat. Harun berusaha meluruskan mereka. Hampir-hampir mereka bunuh Harun. Masyarakat pun pecah belah. Sebagian pro kepada Harun, sebagian pro kepada para penyembah anak sapi tersebut. Subhanallah. Andai kata Harun paksakan, akan pecah Bani Israel. Maka Harun bersabar sampai turun datang kepada mereka Musa. Ketika di akhir perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah beritahukan kepada Musa bahwasanya kaummu, hai Musa, telah tersesat. Maka Musa begitu geramnya melihat kaumnya tersesat, padahal ditinggalkan pada mereka Harun. Musa tak menguasai lagi dirinya, sehingga dengan marahnya dia campakkan Taurat. Subhanallah. Dan dia tak ingat lagi itu yang dia buang Taurat. Subhanallah. Akhirnya Musa sadar. Akhirnya Musa pulang kepada kaumnya. Akhirnya Musa perintahkan setiap penyembah sapi berkumpul. Kemudian masing-masing mereka disuruh bunuh diri mereka masing-masing, sebagaimana termuat dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat lainnya. Ini perbuatan Bani Israel. Subhanallah. Begitu tercelanya. Bagaimana mereka menjadikan anak sapi yang dibentuk Samiri ini menjadi Tuhan. Wa ja'alahu syarikan ma'allah. Mereka jadikan anak sapi ini sebagai sekutu bagi Allah. Wal ijlu hayawanun bahimun. Padahal anak sapi ini adalah hewan, binatang ternak, ya, yang berbicara pun tak bisa. Tak paham bahasa manusia. Bagaimana disembah? Karena itulah kalau kita perhatikan penyembahan terhadap sapi, pengkultusan terhadap sapi yang ada pada sebagian orang-orang musyrik dewasa ini, saat ini memiliki akar. Subhanallah. Sampai di negeri kita ini sebagian daerah juga ada yang memuliakan sapi, memuja sapi. Subhanallah. Hari tertentu sapi tersebut jika keluar, orang-orang berbondong-bondong untuk mencari keberkahan dari kotorannya. Allahu Akbar. Diberi macam-macam gelar sapinya. Kiai apa namanya? Kiai ini, kiai itu. Ternyata bukan manusia saja yang kiai. Subhanallah. Ya. Sebagian lagi orang-orang non-muslim di berbagai negara ada yang memuliakan sapi. Mereka mengharamkan menyembelih sapi, hanya boleh diambil susunya saja. Ya. Ternyata memiliki akar. Ya. Subhanallah. La yamliku nafsihi naf'an wala darran. Patung anak sapi ini tak memiliki bagi dirinya apapun kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Fadlan an yamlika syai'an min dzalika li ghairihi. Apalagi untuk orang lain. Untuk dirinya saja tak mampu mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Bagaimana akhirnya Musa menghancurkan patung tersebut? Subhanallah. Antum datangi patung yang disembah oleh orang-orang musyrik, antum datang. Mampukah mereka membela diri mereka tatkala antum datang menghancurkan mereka? Tak mampu. Yang disembah oleh orang-orang musyrik berupa patung-patung, antum gergaji, kira-kira mampu dia melarikan diri? Bawa gergaji Shinsu, mampu dia melarikan diri? Antum ludahi pun dia diam-diam aja. Ini yang disembah
Allahu Akbar. Fi ghayatis safah. Kebodohan yang luar biasa. Ini yang dihantarkan kepada sesajian. Allahu Akbar. Ini yang orang sujud kepadanya. Allahu Akbar. Fi ghayatis safah. Sungguh kebodohan yang luar biasa. Karena itulah Allah mencela Bani Israel. Wa anna amalahum hadha zulmun wa ayyu zulmin. Sungguh amalan mereka kezaliman yang sangat dahsyat. Tak ada kezaliman yang lebih dahsyat daripada itu. Faqala subhanahu, Allah berfirman tentang kebodohan dan kezaliman Bani Israel. Dan orang-orang yang mengikuti cara beragama Bani Israel. Wa idh qala Musa. Dan ingatlah tatkala Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya Bani Israel, ya qaum, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sungguh kalian telah menzalimi diri kalian bittikhadikumul ijlah, dengan menjadikan anak sapi tersebut sebagai Tuhan yang kalian sembah. Fatubu, maka bertobatlah kalian, ila bari'ikum, kepada Tuhan yang mengadakan kalian dari tak ada. Bukan Tuhan yang tak ada kalian adakan. Inilah makna bari'ikum. Bertobatlah kepada Tuhan yang menciptakan kalian dari tak ada menjadi ada. Faqtulu anfusakum. Bertobat kepadanya. Bunuh diri-diri kalian. Masing-masing mereka bunuh diri mereka sendiri. Dalam berapa ini perkataan tafsir, Allah SWT perintahkan Musa mengumpulkan semua yang membunuh, semua yang menyembah sapi, masing-masing pegang belati. Tiba-tiba Allah buat gelap, maka mereka saling berbunuh satu sama lain. Ketika disingkap, mati Bani Israel berpuluh ribu penyembah sapi. Subhanallah. Kemudian Allah hidupkan kembali mereka. Faqtulu anfusakum dzalikum khair lakum inda bari'ikum. Itu yang lebih baik bagi Tuhan pencipta kalian yang mengadakan kalian dari tak ada. Fataba alaikum, nescaya Dia akan terima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Dialah Tuhan, Tuhan yang senantiasa menerima taubat hamba-hambanya, Tuhan yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada Bani Israel, Allah hidupkan mereka setelah mereka mati, sebagai hukuman bagi mereka. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian mati. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Subhanallah. Masih bisa bertaubat. Allahu Akbar. Wa qala qabla hadha bi ayatain. Sebelum ini, sebelum dua ayat Allah berkata, thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kalian mengangkat anak sapi sebagai Tuhan, dan kalian sungguh berbuat kezaliman. Fasyirku asna'u zulmi. Kesyirikan itu sejelek-jeleknya kezaliman. Tapi banyak orang tak peduli dengan kesyirikan. Yang mereka ingat, yang diingat manusia, hak-hak manusia. Lapangan pekerjaan sempit, harga rupiah begitu merendah, dolar naik setinggi-tingginya, ya, pekerjaan sulit, pengangguran banyak, penguasa zalim. Mana hak kami sebagai rakyat? Mana hak-hak? Gila menuntut hak makhluk. Mereka lalaikan hak Allah yang mereka abaikan sebagai sebab daripada segala macam bentuk kezaliman-kezaliman. Subhanallah. Mana yang peduli hak Allah tabaraka taala? Ya, disekutukan. Allahu Akbar. Mana yang peduli? Kuburan yang dikeramatkan, kuburan yang dipuja, jadikan sebagai rujukan. Subhanallah. Orang berkumpul di sana, sujud di sana, meminta di sana. Mana yang peduli? Subhanallah. Mana partai-partai Islam? Allahu Akbar. Padahal yang paling dahsyat kezalimannya adalah kesyirikan. Siapa yang berkata Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang paling dahsyat. Ngomong tentang syirik mereka ketawa. Ya.
kau pecah belah umat. Jangan ngomong-ngomong syirik dan tauhid lah. Bersatu kita dulu. Allahu Akbar. Kita katakan ini kesyirikan, diam. Nanti berpecah belah manusia. Allahu Akbar. Padahal segala macam bentuk kezaliman-kezaliman, ketimpangan-ketimpangan, efek daripada hak Allah yang mereka abaikan. Subhanallah. Ya. Tak ada kita lihat, ya, orang-orang yang mendatangi para dukun-dukun, ya, yang buka praktek klinik, tak ada. Subhanallah. Yang dianggap perkara biasa, ya, perkara lumrah, padahal inilah merupakan dosa yang terbesar. Karena itulah Allah timpakan kehinaan demi kehinaan kepada Bani Israel. Subhanallah. Fasyirku asna'u dzulmi, sungguh syirik adalah kezaliman paling dahsyat, wa afdha'uhu, yang paling jelek, id kaifa yusawwal makhluqun naqis. Bagaimana mungkin disamakan makhluk yang serba kekurangan, biman awjadal khaliqah, dengan Tuhan yang mengadakan segala makhluk, wa bara'an nasam, mengadakan manusia dari tak ada menjadi ada. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Subhanallah. Ya, setiap daerah berusaha menjaga situs-situs makam-makam yang mereka anggap keramat. Kadang-kadang orang datang berbondong-bondong, bukan satu bas, berpuluh bas datang ke makam-makam ini. Dibuatlah, ya, di hadapannya pasar-pasar. Subhanallah. Tuku-tuku. Ya, dijuallah padanya segala macam, yakni, ya, peralatan-peralatan ibadah, pakaian-pakaian. Subhanallah. Tegaklah pasar, masuklah income, semua dapat bagian. Tukang parkir dapat bagian, juru makam dapat bagian, pemerintah daerah dapat bagian. Subhanallah. Bagian daripada dosa. Subhanallah.